Kita semua kayaknya udah tahu ya cerita tentang Eva atau Siti Hawa. Tapi gimana kalau cerita yang selama ini kita kenal, cerita yang jadi fondasi banyak banget pandangan dunia, ternyata punya makna yang jauh lebih dalam. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kayaknya ini kalimat pertama yang langsung muncul di kepala kita pas dengar nama Eva. Frasa ini tuh kuat banget, sampai-sampai ikut ngebentuk cara kita mandang hubungan pria dan wanita selama ribuan tahun. Tapi, bentar deh, apa ini beneran soal tulang belulang, soal anatomi, atau jangan-jangan ini tuh sebenarnya bahasa simbolis, sebuah petunjuk tersembunyi buat kita ngertiin dualitas yang ada di dalam diri kita semua? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, karena ternyata pemahaman kita selama ini bisa jadi berawal dari salah terjemahan. Cuma gara-gara satu kata, artinya bisa beda banget. Dan kuncinya itu bukan ada di terjemahan yang kita baca sekarang, tapi tersembunyi di bahasa aslinya, bahasa Ibrani kuno. Nah, disinilah semuanya berubah. Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan jadi tulang rusuk itu adalah cela. Dan ternyata cela itu artinya bukan cuma tulang rusuk. Arti lainnya itu bisa sisi, lawan, atau bahkan pelengkap. Ini mengubah segalanya kan? Artinya, ceritanya ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini tentang keseimbangan. Eva itu bukan bawahan Adam, tapi sisi lainnya, pasangan yang setara, yang saling melengkapi. Ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Dari sini nih kita bisa mulai ngelihat Adam dan Eva sebagai simbol dari dua kekuatan alam yang fundamental. Keduanya saling berlawanan tapi juga saling butuh satu sama lain. Coba deh bayangin, Adam itu sebagai bumi, yang kokoh, stabil, jadi wadah dan fondasi. Nah, terus bayangin Eva itu sebagai langit, yang luas tanpa batas, selalu berubah, dan ngedorong kita buat terus berkembang melampaui batasan yang ada. Sifat dasar ini juga kelihatan dari cara mereka berinteraksi sama dunia. Sisi Adam di dalam diri kita tuh sukanya ngatur, bikin semuanya rapi, bikin aturan, dan struktur. Sebaliknya, sisi Eva itu jauh lebih fleksibel, lebih bisa beradaptasi sama kondisi apapun. Perbedaan ini bahkan kelihatan banget loh, sampai ke cara mereka nunjukin kasih sayang. Dua-duanya sama-sama punya niat buat merawat dan memelihara dunia, tapi caranya sangat-sangat berbeda. Kasih Adam itu yang membangun kerangka masyarakat, hukum, institusi, sistem yang teratur. Tapi yang menarik, kasihnya Eva itu kerjanya justru di celah-celah sistem itu. Dia yang menjangkau orang-orang yang mungkin gak cocok, atau bahkan terbuang dari sistem yang kaku. Ada analogi yang bagus banget buat ngegambarin ini. Coba bayangin sebuah ruangan, Adam itu dinding dan fondasinya yang kuat. Sementara Eva itu seperti udara, yang menyebar dan ngisi setiap sudut dan celah yang masih kosong. Kasih sayangnya bisa sampai ke tempat-tempat yang nggak tersentuh sama struktur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling kontroversial, buah terlarang. Gimana kalau tindakan Eva itu sebenarnya bukan dosa, tapi justru ekspresi paling murni dari sifat alaminya? Kita semua tahu lah ya ceritanya, Eva digoda ular, terus dia makan buahnya, lalu dia ngajak Adam, dan akhirnya mereka berdua diusir dari surga. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang yang baru tadi. Kalau Eva itu adalah langit, sang penjelajah, maka tindakannya jadi masuk akal banget. Itu kan dorongan alaminya untuk nyari tahu apa sih yang ada di balik batas, apa sih yang katanya nggak bisa dijangkau itu. Jadi ini tuh bukan cerita tentang kejatuhan manusia, tapi justru sebuah siklus kemajuan. Eva, sang penjelajah, nemuin hal baru. Terus penemuan itu dia bawa ke Adam, sang pembangun, yang kemudian gunain pengetahuan itu buat menciptakan struktur yang lebih baik. Siklus ini terus berulang, dan inilah yang bikin peradaban maju. Sayangnya, disinilah masalah besarnya muncul. Ketika bahasa-bahasa simbolis kayak gini diartikan secara harfiah, mentah-mentah, akibatnya di dunia nyata itu bisa sangat merusak. Coba kita lihat deh prosesnya. Secara spiritual, wanita itu bisa jadi simbol untuk nafsu atau hasrat. Tapi, pas ini diartikan secara harfiah, yang terjadi adalah semua wanita secara fisik dianggap sebagai sumber dosa. Tragisnya lagi, bahkan nama Hawa dalam bahasa kita jadi punya konotasi negatif sama hawa nafsu. Kesalahpahaman ini pada akhirnya malah bikin pria dan wanita jadi saling berkonflik di dunia luar. Dan itu ngebuat kita lupa sama pertempuran yang sebenarnya, yang jauh lebih penting, yaitu pertempuran di dalam diri kita sendiri. Nah, ini nih yang jadi inti dari semuanya. Adam dan Eva itu bukan cuma soal tokoh dari masa lalu. Mereka adalah dua energi dasar yang ada di dalam diri kita semua. Gak peduli kita ini pria atau wanita.
Anda pasti pernah ngerasain kan, ada sisi Adam dalam diri kita yang suka banget sama keteraturan, yang nggak suka ambil resiko. Tapi ada juga sisi Eva yang penasaran, pengen coba hal baru, kadang suka ngelanggar aturan, dan pengen banget nyenengin semua orang. Dua-duanya ada di dalam diri kita. Sifat Eva yang ingin mengisi kekosongan dan menyenangkan semua orang ini emang kedengarannya indah banget ya. Tapi ada satu kelemahan yang fatal kalau nggak diimbangi. Dia itu nggak kenal batasan. Coba bayangin analogi ini. Anda nyalain AC di kamar. Tujuannya baik kan, biar ruangannya dingin dan nyaman. Itu energi Eva. Tapi Anda lupa nutup pintu dan jendela. Anda lupa bikin batasan. Hasilnya gimana? Ya semua energi dinginnya kebuang sia-sia. Ruangannya nggak bakal pernah dingin. Tanpa struktur dari Adam, niat baik dan pengorbanan Eva bisa jadi percuma. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, sudahkah kita menyeimbangkan sisi Adam dan Eva di dalam diri kita? Apakah kita sudah bisa menyeimbangkan dorongan untuk membangun struktur dengan keinginan untuk terus menjelajah? Menyeimbangkan fondasi yang kokoh dengan kemampuan untuk mengisi hidup kita dengan fleksibilitas dan kasih sayang? Karena pada akhirnya, keseimbangan itulah kuncinya.